Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi di sekolah, di mana saya adalah sebagai wali kelas 12 IPS 1 dan salah satu siswa saya itu kedapatan oleh security merokok di tempat parkir. Nah, sebagai seorang guru sekaligus wali kelas dari anak tersebut, tentu saja hal itu menjadi permasalahan. Bagaimana untuk mengatasinya? Kalau misalnya kita hanya mengatasinya dari segi peraturan, hal itu sangat mudah, tinggal diberikan sanksi. Tetapi kita berbicaranya adalah masalah pembinaan anak tersebut, karena merokok itu merupakan penyakit sosial yang terjadi di hampir sebagian masyarakat dan juga remaja di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan itu, kita akan lihat bagaimana bagaimana secara teoritis untuk melaksanakannya atau mengatasinya, yaitu ya kita akan lihat di sini adalah permasalahan remaja dan upaya menanganinya atau penanganannya seperti saya. Nah, seperti yang sudah dilakukan, saya Yeti Meriani, guru PPKN sekaligus wali kelas 12 IPS 1. Dalam hal ini kita lihat dulu bagaimana penyesuaian diri peserta didik usia sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan, di mana tentu saja dalam suatu lembaga pendidikan merokok merupakan hal yang sangat dilarang. Nah, penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungannya. Penyesuaian ini dapat diartikan sebagai adaptasi, konformitas, penguasaan, kematangan emosional. Nah, ini dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Jadi sekolah tadi yang dikatakan di awal adalah ketika ada permasalahan, tidak hanya dia adalah mengatasi dengan adanya peraturan atau berupa sanksi, tapi lebih dari itu bagaimana kita bisa memberikan layanan pendidikan dan bimbingan moral terhadap anak itu sendiri. Nah, masalah penyesuaian diri bagi seorang remaja ini sangat krusial sekali, gitu ya. Dan tentunya akan penyesuaian ini apabila tidak diatasi dengan baik tentu akan menghambat. Nah, oleh karena itu, penyesuaian tergantung kepada bagaimana sikap penolakan, suasana psikologis, kehidupan sosial dalam keluarga. Nah, yang sekarang akan dibahas adalah kehidupan sosial dalam keluarga. Anak tersebut yang ini ya dia adalah berinisial A, ya, siswa di kelas 12 IPS 1, ketika ditanya latar belakang dia merokok, itu dia menangis. Menangis bahkan, sepertinya, sebagai seorang laki-laki itu adalah hal yang sangat, tidak biasa gitu kan. Nah, tapi setelah mengobrol dan mendalami permasalahannya, ternyata menangisnya itu adalah dia mendapatkan beban yang sangat berat bagi dirinya, di mana, ayah ibunya itu adalah suka berantem di depan matanya. Bahkan terkadang ayahnya menggunakan kekerasan fisik. Nah, itu dilarikan dengan dia merokok. Akhirnya merokoknya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, sehingga kebiasaan tersebut dibawa setelah dia masuk sekolah, yaitu pada hari Senin yang dia itu masuk pagi, nah dia tuh tidak tidak kuat untuk tidak merokok. Merokoklah pagi-pagi itu di pelataran parkir yang kebetulan parkirnya itu bukan di sekolah tapi parkirnya itu di sekitar rumah warga. Nah, kemudian diamankan dan dilaporkan oleh security-nya kepada guru piket dan akhirnya saya sebagai wali kelasnya. Nah, kembali kepada karakteristik peserta usia sekolah atau remaja.
Di sini ada dimensi biologis. Secara biologis, remaja mengalami perubahan yang sangat besar atau pubertas, seperti perubahan pada remaja putra dan tadi suaranya yang besar atau tadi keinginannya untuk merokok akibat dari lingkungan. Dan pada remaja putri adalah adanya menstruasi. Nah, kemudian dimensi kognitif. Pada periode ini idealnya remaja sudah memiliki pola pikir yang sendiri dalam usaha memecahkan masalah kompleks dan masalah yang sangat abstrak. Nah, kemudian dimensi moral. Pada dimensi ini remaja pada saat seorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentuk nilai secara kritis. Remaja akan melakukan pengamatan keluar dan membandingkan hal yang diajarkan dan tanamkan pada dirinya. Nah, hal inilah yang tadi menjadi dasar atau menjadi latar belakang terjadinya kenapa remaja tersebut merokok. Nah, baik. Kemudian dimensi psikologis. Nah, ini yang penuh dengan gejolak, suasana hati yang sangat cepat, kemudian mood-nya tadi, ya, meskipun remaja berubah-ubah dengan cepat, hal ini tentu saja merupakan gejala yang atau masalah psikologi siswa tersebut. Penanganan masalah remaja dengan cara mekanisme pertahanan diri. Nah, di sini adalah adanya represi. Represi didefinisikan sebagai upaya individu untuk menyingkirkan frustasi, konflik, mimpi buruk, krisis keuangan, atau sejenisnya yang menimbulkan kecemasan. Bila represi terjadi, hal ini mencemaskan tentu akan memasuki wilayah kesadaran walaupun masih ada pengaruh terhadap perilaku dan jenis-jenisnya. Baik, rasionalisasinya yaitu tadi anak tersebut mengatakan bahwa saya begini karena dampak dari adanya konflik dalam kehidupan keluarga di rumah, kehidupan dan hubungan dari ayah ibunya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah bagaimana teknik proyeksi biasanya sangat cepat dalam memperlihatkan pribadi individu yang tidak disukai. Teknis ini dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan dan kekurangan pada dirinya. Ya, nah ini yang dialami adalah dia untuk mengurangi kecemasan dalam dirinya, yaitu menimbulkan adanya supaya tidak ada kekurangan dalam dirinya. Baik, inilah tadi yang dilakukan untuk mengurangi dari kebiasaan merokok itu. Nah, untuk memahami sesuatu tersebut, maka harus adanya yang menyeluruh, baik prestasi, belajar soal ekonomi, kemudian metode khusus seperti yang tadi, kemudian membuat tata tertib yang ini sudah jelas, dan ini kembali dipahami oleh siswa itu yang terpenting. Jadi ada pemahaman dulu. Tadi kita sudah bertanya mengenai latar belakangnya. Nah, kemudian kita memahaman kepada siswa bahwa adanya itu buat apa sih? Nah, setelah itu berkaitan dengan ini maka saya membuat adanya diskusi dan kemudian ada perjanjian. Dan ya selain itu juga ada keteladanan baik dari para guru dan lingkungan sekitarnya. Jadi tidak hanya anak tersebut itu untuk tidak merokok, tapi ada nggak sih dia ngelihat orang lain juga tidak merokok. Nah, itu yang harus ditanamkan. Kemudian adalah setelah itu membimbingan lagi, jadi saya sebagai wali kelasnya memberikan bimbingan khusus, kemudian BK juga sama seperti itu. Jadi permasalahan utamanya harus kita clearkan dulu apa permasalahannya, sehingga dengan demikian kebiasaan merokok itu bisa menjadi lebih teratasi. Ya, nah itu adalah beberapa yang dilakukan untuk menghilangkan kebiasaan merokok di sekolah. Tentu ini tidak mudah, perlu penanganan khusus, berkelanjutan, dan adanya win-win solution. Artinya adalah siswa tersebut diberikan pemahaman dan dia mencari solusi yang terbaik. Dan alhamdulillah siswa tersebut beberapa minggu kemudian itu lapor pada saya, Bu, saya sekarang sudah tidak merokok bertahan 1 minggu. Doain ya Bu, minggu depan saya tidak merokok lagi. Terus saya tanya, kenapa kamu bisa tidak merokok? Karena saya sudah memahami dan sudah berpikir bahwa
masalah tetap ada, dengan saya merokok nggak hilang masalahnya. Itu dia sudah pahami dan akhirnya dia sudah bisa mengalahkan kebiasaan tadi, mengalahkan keinginan tadi, akhirnya dia mengurangi dari kebiasaan merokok. Dan tentunya ini tadi kembali kepada bimbingan, kasih sayang secara terus-menerus. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang disampaikan itu adalah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.